Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, muatan PKN materi, aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di tempat wisata. Yang pertama, kita akan belajar aturan dan tata tertib di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Nah, jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Misalnya apa? Perhatikan contoh berikut ini. Menurut kalian, apa aturan yang tepat sesuai gambar berikut? Nah, di sini ada anggota keluarga yang sedang berdoa sebelum makan. Nah, aturan ini sudah disepakati oleh ayah, ibu, dan anaknya ya. Jadi, sebelum makan itu harus berdoa terlebih dahulu. Itu adalah contoh aturan di rumah. Contoh lainnya apa? Misalnya, bermain setelah belajar. Kemudian ikut membantu ibu merapikan tempat tidur, menonton televisi di luar jam belajar, dan menggunakan telepon genggam, HP sesuai keperluan. Kemudian, apa hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di rumah? Nah, yang harus dilakukan di rumah yaitu menjaga kebersihan kamar, kemudian membantu ibu membersihkan rumah. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah tidak boleh begadang ya atau tidur sampai larut malam dan membuang sampah sembarangan. Itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan di rumah. Kemudian, sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah apa? Nah, sikap yang dilakukan di rumah yaitu yang boleh berpamitan kepada orang tua sebelum bermain, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Jadi jangan nanti anak-anak kalau mau keluar bermain langsung pergi keluar bermain tanpa berpamitan dengan orang tua. Nanti orang tua di rumah bingung mencari anak di mana ya. Kemudian tidak mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Nanti ketika anak-anak mau masuk ke rumah, selalu mengucapkan salam. Misalnya, selamat pagi, Bu. Nah, Ade datang, Komang datang, gitu ya. Jika tidak, maka anak-anak dikira maling ya. Kemudian, sikap yang tidak boleh lakukan di rumah adalah bermain hingga lupa waktu. Nah, ketika misalnya besok hari Senin, anak-anak bermain, tetapi anak-anak lupa waktu bermain HP sampai malam. Tidak ingat mengerjakan tugas, ikut belajar daring, atau membantu orang tua. Itu sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah. Kemudian melawan atau membantah nasihat orang tua. Ketika udah sore, anak-anak disuruh mandi. Anak-anak melawan nasihat orang tua. Nah, itu adalah sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah. Nah, manfaat mematuhi aturan di rumah apa? Yang pertama, jadi rumah menjadi bersih dan nyaman karena anak-anak buang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak kesulitan mencari benda karena anak-anak sudah membantu membereskan kamar atau lingkungan rumah. Kemudian yang ketiga, saling peduli antar sama anggota keluarga. Jadi ada yang mengingatkan kalian untuk mandi, kemudian untuk belajar. Jadi ada rasa saling peduli antar sesama anggota keluarga. Kemudian apa manfaat tidak mematuhi aturan di rumah? Nah, jika kita tidak mematuhi aturan di rumah, maka suasana rumah menjadi tidak nyaman ya. Kalian akan berantem dengan adik, dengan saudara, dengan ayah, dengan ibu. Sehingga suasana menjadi tidak nyaman. Kemudian, jika kamar berantakan atau lingkungan rumah berantakan, anak-anak akan kesulitan saat mencari benda karena tidak dirapikan. Nah, itu adalah manfaat mematuhi dan tidak mematuhi aturan di rumah. Selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar tata tertib atau aturan di sekolah. Nah, karena pandemi, anak-anak diwajibkan belajar melalui rumah. Jadi, belajar dari rumah sehingga
anak-anak belum persis tahu tata tertib yang ada di sekolah. Nah, di sekolah itu tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Nah, mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Nah, contoh tata tertib di sekolah itu ada misalnya datang tepat waktu. Belajar mulai jam 7.30, anak-anak sudah di sekolah jam 7.30 atau sebelumnya. Nah, manfaatnya apa? Agar anak-anak tidak ketinggalan pelajaran. Kemudian yang kedua, mendengarkan guru mengajar. Jadi manfaatnya apa? Anak-anak mendapatkan ilmu. Contoh lainnya yaitu memakai seragam sesuai jadwal. Misalnya hari Senin pakaian putih, putih di bawahnya putih. Nah, kemudian hari Selasa putih dan celana merah. Kemudian hari Jumat itu memakai pakaian pramuka. Ini adalah salah satu contoh tata tertib memakai seragam sesuai jadwal. Apa akibatnya jika kita tidak memakai seragam sesuai jadwal? Nah, kita akan terlihat beda sendiri. Kemudian, hal yang harus dilakukan di sekolah apa saja? Nah, ketika kalian berada di sekolah, kalian akan melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Kemudian, memakai seragam yang bersih dan rapi. Jangan menggunakan seragam yang kotor ya. Jadi, setelah kalian pakai seragam itu, ingat dibantu orang tuanya untuk mencuci agar bisa digunakan untuk minggu depan ketika pembelajaran dimulai. Kemudian aturan lainnya yaitu anak-anak melakukan doa sebelum memulai dan sesudah pelajaran. Kemudian hal yang tidak boleh lakukan apa? Yaitu membuang sampah sembarangan. Tidak hanya di sekolah, di rumah, maupun di tempat wisata, anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, nggak boleh ya. Kemudian, harusnya anak-anak membuang sampah pada tempatnya, tempat yang sudah disediakan. Nah, yang ketiga, kita akan belajar tentang aturan di tempat wisata. Di tempat umum terdapat juga aturan. Nah, kita harus mentaati aturan yang berlaku. Misalnya, yaitu selalu menjaga kebersihan dan mengantre saat membeli karcis. Nah, kemudian contoh lainnya apa? Yaitu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga barang-barang agar tidak rusak. Ketika kalian misalnya berkunjung ke tempat wisata, misalnya di Museum Bali Renon, nah anak-anak tidak boleh sembarang memegang barang, agar barang-barang tersebut tidak rusak. Hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata yaitu, nah yang harus dilakukan adalah membuang sampah di tempat sampah itu sudah pasti, yaitu gunanya untuk menjaga kebersihan tempat wisata. Yang tidak boleh dilakukan adalah menginjak rumput dan memetik tanaman. Nah, jadi hilangkan sifat-sifat seperti ini ya, menginjak rumput. Nah, jangankan di tempat wisata, di rumah saja misalnya ayah, ibu menanam rumput, ataupun misalnya menanam tanaman, jangan anak-anak asal injak dan asal petik. Jadi minta izin terlebih dahulu. Dan tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat ya. Karena apa? Akibat dari membuang sampah di sembarang tempat itu akan mengakibatkan penyakit ya. Yang pertama misalnya anak-anak membuang sampah sembarangan di rumah itu bisa jadi sarang lalat. Nah, lalat yang banyak menempel di makanan yang baru ya, akibatnya kita jadi sakit perut. Kemudian kalau sampah sembarangan dibuang di sungai, itu mengakibatkan banjir. Nah, manfaat mematuhi aturan di tempat wisata yaitu kalau kita mengantri membeli tiket, itu pengunjung menjadi teratur ya. Kemudian kalau kita buang sampah tidak sembarangan, jadi lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Nah, ini yang kedua, menjaga keselamatan dan kenyamanan sama pengunjung ya. Nah, ini salah satu manfaat dari mematuhi aturan di tempat wisata. Misalnya,
Dilarang menginjak rumput atau memetik tanaman. Itu bisa menjaga keselamatan dan kenyamanan sama pengunjung. Kemudian, manfaat kalau tidak mematuhi aturan gimana? Tempat wisata tidak akan teratur jika kita tidak mengantre. Kemudian, lingkungan menjadi tidak nyaman. Jadi, sekian materi Ibu hari ini tentang aturan dan tata tertib yang ada di rumah, sekolah, dan tempat wisata. Sekarang, anak-anak kerjakan tugas berikut ini pada latihan PKN jawabannya saja. Yang pertama, sebutkan 3 aturan yang ada di rumah kalian. Jadi, misalnya aturannya ketika bangun pagi, anak-anak wajib sarapan. Nah, itu salah satu. Kemudian, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, yang ketiga, silakan kalian cari sendiri. Yang kedua, sebutkan 3 hal yang harus dilakukan di sekolah. Apa saja yang harus kalian lakukan di sekolah? Sebutkan 3. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh hal yang tidak boleh dilakukan tempat wisata. Yang keempat, perilaku menjaga kebersihan kamar adalah aturan di mana? Di tempat wisata, rumah, atau sekolah. Yang kelima, memakai seragam yang bersih dan rapi merupakan aturan di mana? Rumah, sekolah, atau tempat wisata. Nah, silakan anak-anak kerjakan dan dikirim di classroom. Sampai jumpa.